Kita lanjut guys. Guntur bergema di seluruh langit dan bumi saat sosok Qin Tiangang berubah menjadi seberkas kilat saat ia melayang ke langit, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras beriak di seluruh wilayah. Nine Nether mengangkat kepalanya dengan kilatan dingin yang beredar di matanya yang ramping. Tak lama setelah itu, dia menoleh ke arah Mu Chen dan berkata, "Saya akan berurusan dengan Qin Tiangang. Aku akan menyerahkan rumah petir iblis kepadamu." Saat ini, pasukan yang bisa berdiri di atas panggung hanyalah pasukan 9 Nether. Kekuatan lain jauh dibandingkan dengan rumah petir iblis. "Serahkan padaku," Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Meskipun budidaya Qinling telah mencapai penguasa kelas 3, dia beruntung baru-baru ini berhasil menerobos ke penguasa kelas 2. Selanjutnya, mengenai kontrol Battle Wheel, Mu Chen yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Qinling. "Aku akan segera berurusan dengannya." Nine Nether menganggukkan kepalanya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengetuk kakinya dan muncul di belakang burung hitam. Burung hitam itu menjerit panjang sambil mengepakkan sayapnya. Angin kencang menyapu antara langit dan bumi saat sosok besar itu berubah menjadi cahaya hitam dan membubung ke langit. Qin Tiangang berdiri di atas langit, pada ketinggian beberapa meter dari tanah. Angin kencang menggigit dingin. Hanya seorang ahli kultivasinya yang berani bertarung di ketinggian ini. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan melihat burung besar yang muncul di hadapannya, mengepakkan sayapnya. Melihat sosok ramping pada burung itu lagi, dia samar-samar tersenyum. Kedua tinjunya terkepal erat saat petir hitam keabu-abuan tampak seperti ular piton saat mereka berenang keluar dari permukaan tubuhnya. Petir berkedip saat sosok Qin Tiangang tampaknya telah memperluas lingkaran. Secara umum, mereka yang mempraktikkan energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat memiliki tubuh fisik yang kuat, dan Qin Tiangang tampaknya sama dengan Mu Chen, yang telah menyempurnakan fisiknya. "Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi buta dan menempatkan targetmu pada sekte petir iblisku," Qin Tiangang mencibir saat dia melihat Nine Nether. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tidak repot-repot berbicara dengannya saat kakinya dengan ringan mengetuk udara. Burung itu menjerit panjang sambil mengepakkan sayapnya. Energi spiritual majestik tersapu dan terbentuk menjadi bulu hitam yang menghujani Qin Tiangang. Trik bodoh. Qin Tiangang mengepalkan tinjunya saat petir hitam keabu-abuan tiba-tiba meledak, membentuk penghalang petir yang menyelimutinya. Ketika fitur hitam itu bersentuhan dengan penghalang petir, mereka hancur menjadi cahaya berkilau saat memudar. "Betulkah?" Bibir kemerahan Nine Nether terangkat saat dia mengacungkan jarinya. Tiba-tiba, di antara bulu-bulu hitam yang menutupi langit, bulu dengan untaian api ungu muncul dan menyerang penghalang petir dengan gemerisik. Dan kali ini, saat nyala api ungu melonjak, itu membakar penghalang petir menjadi tidak ada. Bulu itu seperti pedang tajam yang diarahkan ke titik vital di tengah alis Qin Tiangang. Serangan mendadak ini menyebabkan wajah Qin Tiangang berubah. Namun, dia masih ahli penguasa kelas 5, jadi dia segera melemparkan telapak tangan dengan kilat yang menyambar di tengah telapak tangan. Telapak tangan dan bulu dengan api ungu bentrok. Dalam hal itu, fluktuasi energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka. Sosok Qin Tiangang melintas, dan dia muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tengah telapak tangannya, yang hangus hitam, dan wajahnya menjadi gelap dalam sekejap. "Apakah kamu pikir energi petirmu dapat menahan api abadiku?" Bibir Nine Nether mengangkat noda ejekan. Qin Tiangang dengan dingin mendengus saat dia menginjak kakinya. Petir hitam keabu-abuan yang seperti lautan meledak dari tubuhnya. Dalam beberapa saat, awan di wilayah ini telah berubah menjadi awan hitam karena fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dapat dirasakan dengan jelas, bahkan oleh mereka yang berada beberapa meter di bawah. Ketika penguasa kelas 5 marah, kekuatan itu memang sesuatu yang bisa mengguncang langit dan bumi. Nine Nether menyapu tangannya saat energi spiritual hitam pekat meledak dari tubuhnya juga. Di dalam gelombang hitam yang deras, nyala api ungu melonjak dan bahkan menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi. Dua kekuatan besar yang menakutkan masing-masing menempati setengah dari cakrawala. Konfrontasi itu mirip dengan meteorit yang saling berbenturan. Dua tatapan dingin terjalin di langit, dan pada saat berikutnya, dua sosok berubah menjadi sosok cahaya saat mereka terbang keluar. Di belakang mereka, energi spiritual yang deras seperti gelombang pasang saat mereka berbenturan.
Angin kencang energi spiritual yang mengejutkan mendatangkan malapetaka di dalam surga, bahkan angin dingin yang menggigit pun hancur berkeping-keping. Jari-jari beberapa kaki seribu ditutupi oleh dua energi spiritual. Itu adalah pertempuran yang pasti akan bergetar sampai ke intinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke keributan di surga dan mereka menamparkan bibir mereka dalam hati. Tak lama setelah itu, orang-orang itu mengalihkan pandangan mereka ke bawah. Baik Nine Nether dan Qin Tiangang memiliki kekuatan yang menakutkan. Jadi hasil dari konfrontasi pada level itu bukanlah sesuatu yang mudah dipisahkan. Dan karena hasil pertempuran di langit tidak dapat ditentukan begitu cepat, pertempuran di bawah jelas lebih penting. Hasil dari pertempuran itu juga akan mempengaruhi Nine Nether dan Qin Tiangang. Saat konfrontasi tingkat itu terganggu, kesalahan dapat dengan mudah terungkap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada dua sosok yang berdiri di depan pasukan 9 Nether dan rumah petir iblis. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu, Qin Ling juga memberi Mu Chen senyuman. Karena Master Sekte telah mengeluarkan perintah, aku benar-benar tidak bisa membiarkan kalian pergi hari ini. Dia jelas memiliki sedikit kepercayaan diri. Rumah petir iblis memiliki keunggulan dalam kuantitas dibandingkan dengan pasukan 9 Nether. Dan di antara dua komandan, budidayanya berada di penguasa kelas 3, sehingga dapat dianggap sebagai menekan Mu Chen. Dia juga memiliki pencapaian mempesona yang dia peroleh dengan memimpin rumah petir iblis selama bertahun-tahun, jadi dia yakin bahwa dia bisa mengabaikan penguasa domain dari domain Great Heavenlaw ini, yang ketenarannya baru saja meningkat. Hanya saja hasil pertempuran mungkin akan membuat Komandan Qin Ling kecewa, tapi dihadapkan dengan kepercayaan diri Qin Ling, Mu Chen dengan tenang tersenyum. Haha, benar-benar berani. Qin Ling mengacungkan jempol saat noda senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Tetapi hal-hal menarik dengan cara ini juga. Saya harap Anda tidak akan membiarkan saya kecewa. Aku benci mereka yang hanya mampu berbicara. Seiring dengan suaranya, Qin Ling menghentakkan kakinya saat sosoknya meledak. Petir bergema di seluruh langit di belakangnya saat rumah petir iblis berubah menjadi pilar petir dan membubung ke cakrawala. Saat melihat ini, Mu Chen mengangkat telapak tangannya juga. Mu Chen, hati-hati, Tang Bing berkata dengan lembut, karena Qin Ling sudah memiliki kultivasi penguasa kelas 3, yang lebih kuat daripada 4 penguasa domain agung dari domain Heavenlaw besar mereka. Meskipun kemampuan bertarung suatu pasukan tidak ditentukan oleh kekuatan individu, itu memiliki pengaruh yang layak juga. Kalau begitu, aku akan menyerahkan ini padamu. Mu Chen mengangguk. Saat ini, medan perang dibagi menjadi 3, dengan 9 Nether dan Qin Tiangang mengambil satu bagian, sementara pasukan 9 Nether dan rumah petir iblis mengambil satu bagian lagi. Di antara kekacauan ini, berbagai kekuatan dari kedua pihak pasti akan menyerang juga dalam upaya untuk membatasi pihak lain. Yakinlah, mereka tidak akan bisa mengganggu pertempuranmu. Tang Bing dengan ringan tersenyum, senyumnya agak tenang, karena dia sudah berkomunikasi dengan berbagai kekuatan dari faksi domain Great Heavenlaw mereka. Begitu pertempuran dimulai, dia akan mengendalikan situasi untuk sementara. Melihat senyum percaya diri gadis itu di depannya, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba melambai, tatapannya berubah tajam juga. 9 pasukan Nether, ayo pergi, ya, suara gemuruh yang teratur terdengar saat pasukan 9 Nether segera bangkit dari tanah, berubah menjadi awan hitam saat mereka membubung ke cakrawala dan muncul di hadapan rumah petir iblis dengan kehendak pertempuran tak terbatas mereka menyebar. Sosok Mu Chen bergerak, muncul tepat di atas pasukan 9 Nether, 9 Nether Battle Wheel yang agung seperti lautan hitam saat berkumpul di sekelilingnya. Ekspresi Qin Ling acuh tak acuh saat dia melihat Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia mengangkat tangannya dengan suara bergema acuh tak acuh. Kehendak pertempuran petir iblis, di belakangnya, di bawah baju besi hitam dari rumah petir iblis, ada tatapan penuh kekerasan. Tak lama setelah itu, gemuruh-gemuruh yang dalam terdengar. Petir di wilayah ini berkedip saat Battle Wheels hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya yang seperti ular sanca melonjak ke cakrawala dan berkumpul di belakang Qin Ling. Adegan itu sangat megah. Aku akan melihat dan melihat apakah ada poin terpuji dari Tuan 9 Domain Nether, yang ketenarannya telah menyebar seperti api di domain Great Heavenlaw,
Qinling tersenyum saat dia mengulurkan dua jari tak lama setelah itu dan dengan ringan menunjuk ke bawah ke arah Mu Chen dari jauh. Petir Battle Wheel, dengan ukuran kira-kira 100 kaki, meledak seperti naga yang marah saat kecemerlangan yang muncul pada saat itu menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan. Petir Battle Wheel menyapu dan muncul di hadapan pasukan 9 Nether dalam sekejap, namun, tepat ketika hendak dibanting, Battle Wheel hitam tersapu, membentuk perisai bulu. Dua kekuatan bentrok dengan fluktuasi kekerasan mendatangkan malapetaka, tapi perisai bulu yang tampak rapuh itu tidak pecah. Bahkan pada akhirnya, ketika petir Battle Wheel terakhir habis, baru kemudian perlahan menghilang. Adegan ini membuat banyak ahli dari kedua belah pihak menyipitkan mata. Karena dilihat dari skalanya, rumah petir iblis jelas memiliki keunggulan, dengan kehendak pertempuran mereka terlihat lebih merajalela. Namun, serangan yang diluncurkan oleh mereka begitu mudah dilawan oleh pasukan 9 Nether. Hebat, saya telah lama mendengar tentang prestasi Domain Lord Mu Chen dalam mengalahkan 5.000 pasukan elang darah dengan 1.000 pasukan 9 Nether. Setelah menyaksikan hari ini, sepertinya rumor itu benar. Sepertinya kendali Domain Lord Mu Chen atas Battle Wheel telah jauh melampaui komandan lainnya. Di arah Domain Great Heaven Law, banyak ahli tidak bisa menahan diri untuk berseru saat hati mereka yang tegang mereda. Mereka khawatir Nine Nether akan terganggu dengan kekalahan Mu Chen. Jika 9 Nether gagal, maka pihak mereka pasti akan menderita kekalahan besar. Mu Chen dengan tenang melihat kilat yang memudar di hadapannya di langit saat dia mengangkat kepalanya. Pupil hitamnya menatap Qin Feng dengan ketajaman yang sebanding dengan bilah di kedalaman matanya yang perlahan melonjak. Hari ini, aku akan melihat siapa yang akan dihancurkan. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat itu, pertempuran 9 Netherwheel yang tak terbatas melonjak dengan kecepatan yang hebat dan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit menjadi gelap, sedemikian rupa sehingga bahkan deru guntur yang hebat pun dapat diredam seluruhnya. Dia yang tadinya santai dan tenang akhirnya mulai menunjukkan taringnya. Pertempuran 9 Nether tanpa batas akan bersiul di wilayah tersebut. Luasnya kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rumah petir iblis, yang memiliki keunggulan kuantitas. Lautan Battle Wheel tersapu oleh sisi Mu Chen. Melihat dari jauh, itu seperti lautan air hitam yang keluar dari celah spasial yang ingin menutupi langit dan bumi. Menghadapi Battle Wheel yang begitu kuat, bahkan penguasa kelas 3 pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Qinling berdiri di langit saat dia melihat Battle Wheel yang tak terbatas dari pasukan 9 Nether, matanya sedikit menyipit, sepertinya itu seperti yang dikabarkan, bocah bernama Mu Chen memang memiliki kontrol yang sangat baik atas Battle Wheel. Kalau tidak mungkin Battle Wheel 9 Nether drop dinaikkan ke level seperti itu. Tatapan Qinling berkedip dan dia mendengus dingin tak lama kemudian. Dia menginjak kakinya saat lapisan awan hitam keabu-abuan terbentuk di belakangnya dari Demonic Lightning Battle Wheel. Raungan gemuruh yang keras bergema di antara langit dan bumi, keributan dari itu sangat kuat. Jangan perlakukan rumah petir iblisku seperti pasukan elang darah Great Heaven Law domainmu. Qinling mencibir saat matanya menjadi tajam. Dengan tangannya terangkat, pertempuran petir iblis akan meledak dengan raungan yang mencengangkan. Petir hitam keabu-abuan merajalela, berubah menjadi tombak petir di dalam lapisan awan. Baut petir hitam keabu-abuan itu seperti ular piton besar saat mereka melingkari tombak petir. Kemudian, gemuruh keras menggetarkan langit dan bumi. Qinling tidak ragu-ragu untuk menguji Mu Chen saat dia berusaha memberikan semua yang dia harus berikan sejak awal. Terbukti, dia berusaha untuk menang sesegera mungkin dan mengalahkan pasukan 9 Nether. Tombak petir iblis, Qinling mengepalkan tinjunya dan tombak itu tiba-tiba dilemparkan ke bawah. Tombak hitam keabu-abuan tiba-tiba terbang keluar, menyebabkan ruang pecah saat muncul di atas pasukan 9 Nether dalam sekejap. 9 bulu Nether, segel Mu Chen berubah saat lautan Battle Wheel melonjak, bulu hitam besar meledak dan berbenturan dengan tombak petir. Ledakan, bentrokan besar bergema keras, menyebabkan fluktuasi kekerasan untuk mendatangkan malapetaka dan mengangkat angin kencang. Namun, mereka tidak bisa mengalah di dua samudra agung Battle Wheel. Bahkan setelah gagal dalam serangan pertama, tidak ada perubahan di mata Qinling, tetapi segelnya dengan cepat berubah. Pertempuran Torrential Wheel dengan keras melonjak saat beberapa tombak petir dengan cepat terlihat terbentuk. Hanya dalam beberapa saat,
mereka sudah menutupi cakrawala. Adegan itu membuat kulit kepala banyak ahli mati rasa. Bahkan seorang ahli sovereign kelas 3 biasa akan kesulitan mengeksekusi serangan yang begitu kuat. Tapi sekarang, itu dieksekusi dengan santai oleh Qin Ling. Ini adalah fakta menakutkan menggunakan Battle Wheel. Karena lawan mereka tidak menghadapi individu tetapi pasukan yang terdiri dari ribuan elit, dipimpin oleh ahli penguasa kelas 3. Pergi, Qin Ling menjentikkan jarinya saat jumlah tombak pencahayaan yang menghancurkan bumi meledak. Setiap gerakan menyebabkan gunung runtuh dan bumi retak. Perasaan langit dan bumi menjadi kusam sangat luar biasa. Tapi menghadapi serangan kekerasan, tidak ada rasa takut di Mu Chen. Meskipun rumah petir iblis memiliki keunggulan dalam jumlah, ia memiliki keunggulan dalam hal manipulasi dan pemahaman. Jadi itu adalah hal yang mustahil bagi Qin Ling untuk mencoba menekannya dengan Battle Wheel. Oleh karena itu, Mu Chen segera mengendalikan 9 nether Battle Wheel untuk bersiul. Battle Wheel tampaknya terbentuk dari gelombang Battle Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertumpukan saat berbenturan dengan tombak petir yang tak terhitung banyaknya. Ledakan yang merajalela dan besar terus-menerus terdengar dari cakrawala saat angin kencang menyapu, mendatangkan malapetaka, menyebabkan ruang terdistorsi. Di bawah, ada banyak ahli yang melihat ke cakrawala, yang terus-menerus mengeluarkan ledakan. Tidak ada teknik apapun dalam bentrokan antara keduanya, mereka telah bentrok langsung dengan Battle Wheels yang kuat. Namun, siapapun bisa tahu bahwa Qin Ling, yang telah melepaskan serangan kekerasan, tidak bisa menang sedikit pun dalam pertempuran. Serangannya sepenuhnya ditentang oleh Mu Chen dan tidak bisa maju 1 inci pun. Adegan ini membuat banyak orang merasa sedikit heran di hati mereka. Selama bertahun-tahun, reputasi rumah petir iblis telah tersebar luas. Tidak ada yang tahu jumlah pasti kekuatan yang dimusnahkan oleh mereka. Dan sekarang, kekuatan ganas seperti itu benar-benar dihentikan. Dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika pasukan 9 nether tidak bisa menghancurkan rumah petir iblis, mereka setidaknya bisa menahan mereka. Domain Lord of the Nine Nether Palace yang baru ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Fluktuasi energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka selama puluhan menit di langit sebelum mereka secara bertahap mereda. Qin Ling juga telah menghentikan serangan sia-sia dan panik karena dia tahu bahwa bahkan jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menyeret waktu. Konfrontasi antara Battle Wheel pasukan mengandalkan sarana petir. Karena jumlah pasukan yang sangat besar, wajar untuk menang dengan mengandalkan keunggulan kuantitas. Jika itu adalah pengepungan, mereka bisa menjebak musuh mereka sampai mati. Tetapi jika dua pasukan ingin menentukan kemenangan, mereka harus menggunakan cara terkuat mereka untuk mengalahkan kehendak pertempuran lawan, menentukan kemenangan mereka dalam satu gerakan. Tapi saat ini, kehendak pertempuran dari pasukan 9 nether tidak lebih lemah dari rumah petir iblis. Jika pertempuran ini terus berlanjut, tidak diragukan lagi akan membuang-buang waktu. Dengan demikian, hasil ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Qin Tiangang atau Qin Ling. Tatapan Qin Ling berkedip saat bibir tipisnya terlihat sangat menyeramkan saat ini. Apa, Anda tidak akan melanjutkan? Mu Chen tersenyum setelah melihat Qin Ling menghentikan serangannya. Tatapan Qin Ling dingin saat dia melirik Mu Chen dan dengan ringan berkata, "Aku harus mengakui bahwa kamu memang berbakat di bidang Battle Wheel. Tapi, aku harus mengatakan bahwa kamu masih terlalu lembut." Saat dia berbicara, seulas senyum aneh tiba-tiba muncul di bibir Qin Ling. Melihat senyum itu, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya saat noda kegelisahan muncul di hatinya. Tiba-tiba, Qin Ling mengepalkan tinjunya dan sebuah batu yang berkedip-kedip dengan kilat hitam keabu-abuan muncul di tangannya. Dia mengencangkan cengkeramannya, langsung menghancurkan batu petir itu. Petir hitam keabu-abuan menyembur keluar dari segala arah. Saat kilat menyebar, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Namun, wajah Mu Chen langsung berubah warna. Karena Mu Chen menyadari bahwa petir itu seperti medan kekuatan besar, dan kehendak pertempuran yang berkumpul di sekitarnya dengan cepat memudar ke medan kekuatan itu. Apa yang sedang terjadi? Tatapan Mu Chen sedikit berubah dingin saat dia melihat Qin Ling dan menyadari bahwa Demonic Lightning Battle Wheel berkumpul pada yang terakhir juga dengan cepat memudar pada saat ini. Terbukti, Qin Ling juga menderita efek petir. Apa yang orang itu rencanakan? Haha, apakah kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi memanipulasi Battle Wheel?
Qinling menatap Mu Chen dengan ejekan saat dia menepuk tangannya tak lama setelah itu. Itu adalah kristal petir iblis. Itu dapat berkoordinasi dengan gunung petir iblis untuk menciptakan medan petir. Di medan petir, itu akan menyebabkan gangguan besar pada Battle Wheel. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan Battle Wheel lagi di area ini. Mu Chen dengan erat merajut alisnya saat dia menyipitkan matanya. Dia merasakan Battle Wheel tetapi sepertinya ada energi tak berbentuk yang menyebabkan gangguan padanya. Itu adalah gangguan yang tidak bisa dia singkirkan dengan kultivasinya saat ini. Sedikit keributan juga datang dari pasukan 9 neter di bawah. Jika Mu Chen tidak bisa lagi menggunakan Battle Wheel, bukankah itu berarti pasukan 9 neter mereka hampir lumpuh? Mu Chen adalah jiwa dari pasukan 9 neter dan hanya dia yang bisa mengendalikan kehendak pertempuran. Jika sebuah pasukan kehilangan kehendak pertempuran mereka, itu tidak akan berbeda dengan sekelompok tentara yang tidak terorganisir. Apa yang sedang terjadi? Pakar yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga menyadari situasi ini dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan ragu. Apa yang dilakukan Qinling? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia tidak bisa lagi menggunakan Battle Wheel untuk melancarkan serangan juga? Kamu sekarang telah kehilangan pasukan 9 nethermu dan aku kehilangan rumah petir iblisku. Qinling menatap Mu Chen dengan senyum menyipitkan mata saat dia dengan lembut menunjuk Mu Chen dan dirinya sendiri. Saat ini, hanya ada kau dan aku di sini. Saat dia berbicara, semua orang mengerti apa yang dimaksud Qinling. Kehilangan pasukan 9 nether, Mu Chen hanya akan menjadi penguasa kelas 2. Sedangkan Qinling telah lama menjadi penguasa kelas 3. Dengan bantuan kehendak pertempuran pasukan 9 nether, Mu Chen bisa menghadapi Qinling. Tapi sekarang pertempuran 9 pasukan nether akan direbut darinya. Kekuatan Mu Chen akan diturunkan kembali. Kedua belah pihak pada awalnya berada dalam jalan buntu, sekarang setelah Battle Wheel dihapus dari persamaan ini, keseimbangan menjadi terpisah. Ini adalah tujuan Qinling, tercela, Tang Bing mengatupkan giginya saat dia meraung. Tak lama setelah itu, tatapannya menjadi dingin saat dia memberi perintah sedingin es, pergi, singkirkan sekte petir iblis. Di bagian belakang, banyak kekuatan dari domain Great Heaven Laut tidak bisa menahan diri lagi saat energi spiritual melonjak ke cakrawala. Teriakan dan seruan perang bergema di seluruh negeri. Steik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi cakrawala dari segala arah, melingkari menuju gunung petir iblis. Blokir mereka, ketika pasukan dari 100 Battles Domain melihat situasinya, mereka segera menyerang juga. Mereka mengerti bahwa dua medan perang di langit terikat erat. Dan sekarang, Qinling telah menjebak Mu Chen. Selama mereka berhasil menahan kekuatan lawan, kemenangan pertempuran ini pada akhirnya akan miring ke arah mereka. Jadi, mereka secara alami tidak bisa mundur pada saat ini. Arus menakutkan terjalin di cakrawala, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar dalam sekejap. Ada keributan besar yang disebabkan oleh konfrontasi kedua belah pihak. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah maju sebagai fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari mereka menyebabkan bumi terus bergetar. Puncak gunung direduksi menjadi debu dari tabrakan energi spiritual, jurang besar seperti jurang saat mereka merobek tanah. Di atas langit, Qinling menyilangkan tangannya di dadanya saat dia membiarkan energi spiritual mendatangkan malapetaka di bawah. Tatapannya sedikit dingin saat dia menatap Mu Chen. Senyum yang tergantung di sudut bibirnya dipenuhi dengan ekspresi sinis. Sekarang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mu Chen sedang melihat Qinling serta alisnya yang terjalin erat perlahan mengendur. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak menggunakan Battle Wheel, seperti yang kuinginkan. Mendengar kata-kata Mu Chen, mata Qinling tiba-tiba menyipit saat tatapannya berubah menjadi buas. Bahkan saat ini, Mu Chen ini ingin tampil keras. Sungguh orang yang malang. Medan gaya petir emas menyebar di langit saat menyelimuti seluruh area. Bahkan setelah melihat medan gaya petir, tidak ada kepanikan di wajah Mu Chen yang diprediksi Qinling. Mengganggu pertempuran akan, Mu Chen tersenyum sambil mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada Qinling, yang telah melipat tangannya di dadanya, saat rasa dingin melintas di matanya. Berbicara dari tingkat tertentu, tindakan Qinling seperti yang dia inginkan.
Meskipun dia bisa mendapatkan sedikit keunggulan dengan pemahaman dan kendalinya atas Battle Wheel, fondasi pasukan 9 Nether masih terlalu lemah dan anggota rumah petir iblis bukanlah amatir. Jadi Mu Chen tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa muncul sebagai pemenang dengan mengandalkan 9 Nether Battle Wheel. Paling-paling, dia hanya bisa menyeret pertempuran. Tapi sekarang kedua belah pihak telah kehilangan penggunaan Battle Wheel. Mereka kembali ke kemampuan awal mereka. Mungkin ini adalah situasi yang mengerikan bagi Mu Chen di mata orang lain, karena dia hanya penguasa kelas 2, sedangkan Qin Ling memiliki budidaya penguasa kelas 3. Tapi, bagi Mu Chen, karena mereka berdua dikeluarkan dari Battle Wheel, ini malah meningkatkan peluangnya untuk sukses. Dengan rumah petir iblis, Qin Ling akan membuat Mu Chen pusing. Tapi sekarang, kehilangan lapisan pelindung rumah petir iblis, ancaman Qin Ling diturunkan di hati Mu Chen sebagai gantinya. Sepertinya kamu cukup tenang. Qin Ling berdiri di udara dengan tangan terlipat di dada. Petir hitam keabu-abuan berkedip di sekelilingnya saat ruang berfluktuasi di belakangnya. Samar-samar, ada lautan besar saat tekanan energi spiritual yang menakjubkan menyelimuti wilayah ini. Fisik petir iblis, Qin Ling tersenyum dan tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sosoknya dengan cepat berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Kulitnya dengan cepat berubah menjadi hitam, seolah-olah ditempa dengan logam. Di bawah kulitnya, ada pembuluh darah yang menggeliat seperti naga. Hanya dalam waktu belasan napas, Qin Ling telah berubah menjadi raksasa hitam dengan kilat hitam keabu-abuan menyelimuti dirinya. Sebuah kekuatan besar menyebar. Fisik petir iblis yang telah dikultivasikan Qin Ling jelas merupakan seni suci pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan petir yang cukup tangguh. Aku bisa merasakan energi petir dari tubuhmu. Saya percaya Anda pasti juga mengembangkan seni surgawi yang dikaitkan dengan petir. Namun, aku khawatir itu hanya permainan anak-anak. Suara Qin Ling berubah tidak menentu saat ledakan dari suaranya menusuk telinga. Fisik petir iblis, Mu Chen sedikit heran saat melihat sosok hitam Qin Ling. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan senyum. Aku akan melihat seni surgawi siapa yang menjadi permainan anak-anak hari ini. Kedua tangan Mu Chen membentuk segel saat kilat menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Itu hanya sekejap mata saat kilau keperakan menyilaukan mata. Dia telah dengan jelas mengeksekusi fisik Dewa Petir hingga batasnya. Setelah mengeksekusi fisik Dewa Petir, sosok Mu Chen masih berukuran lebih kecil dibandingkan dengan Qin Ling. Namun, gemuruh guntur yang dalam telah menekan tekanan petir yang datang dari Qin Ling. Qin Ling memandang Mu Chen, yang hampir berubah menjadi kilat, saat dia menyipitkan matanya. Meskipun dia memang merasakan beberapa energi petir yang datang dari tubuh Mu Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa energi petir biasa-biasa saja akan meledak dengan kekuatan seperti itu setelah mengeksekusinya. Tapi itu masih belum cukup untuk membuat Qin Ling ketakutan. Dia dengan dingin mencibir dan menghentakkan kakinya. Sosoknya yang tampak aneh langsung muncul di hadapan Mu Chen dan dia melemparkan telapak tangan, mengarah ke kepala Mu Chen. Angin dan guntur terdengar secepat kilat, tapi tidak peduli seberapa cepat dia, kecepatan Mu Chen bahkan lebih ganas. Dia mengeluarkan semua kekuatan di tangannya dan mengepalkannya, bersama dengan kekuatan tirani, dan membanting ke telapak tangan. Energi spiritual yang menakutkan meledak saat menghancurkan energi telapak tangan Qin Ling. Tapi Qin Ling, bagaimanapun, bukanlah seorang amatir. Dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya yang jauh melampaui yang lain. Gagal menyerang itu, kakinya berubah menjadi kilat, meninggalkan bayangan dan menghancurkan ruang saat dia terus-menerus melepaskan serangan ke dada Mu Chen. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Mu Chen saat kakinya menjadi secepat kilat saat mereka bentrok. Kecepatan serangan keduanya memesona karena orang biasa hanya bisa melihat kilatan petir terbang saat gemuruh-gemuruh bergema di seluruh langit. Hanya dalam selusin napas waktu, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Mereka berdua sepenuhnya mengandalkan tubuh fisik mereka dan setiap bentrokan mirip dengan logam yang bertabrakan dengan logam. Tingkat konfrontasi itu membuat mata banyak orang berkedut. Petir merobek cakrawala saat kedua sosok petir itu bentrok lagi. Tinju mereka seperti kilat dan setiap bentrokan akan memiliki kilat yang meledak dari tinju mereka, sebelum mereka berdua dikirim terbang kembali. Mu Chen mundur 100 langkah, sebelum dia menginjak kakinya, menstabilkan sosoknya,
lengannya gemetar saat lengan bajunya berubah menjadi debu dan turun ke tanah. Qinling hanya mundur beberapa langkah, terlepas dari apapun, kekuatan penguasa kelas 3 masih memberinya sedikit keuntungan dalam konfrontasi ini. Qinling mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara retak tulang saat dia menatap Mu Chen dengan muram, ada jejak keheranan di kedalaman matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah di depannya bisa bersaing dengannya dalam hal tubuh fisik sejauh ini. Fisik petir iblisnya adalah sesuatu yang dia kembangkan di neraka petir iblis selama 10 tahun sebelum mendapatkan beberapa pencapaian di dalamnya. Tapi tubuh fisik orang di hadapannya ini tidak lebih lemah darinya. Itu adalah hasil yang tidak dia sukai. Bahkan setelah merencanakan untuk menghapus Battle Wheel, situasi kebuntuan lain bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Rasa dingin melintas di mata Qinling saat dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Dalam sekejap, lapisan awan petir muncul di antara langit dan bumi saat kilat hitam keabu-abuan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Dalam beberapa saat, sosok petir besar muncul di sekitar Qinling. Tubuh surgawi petir iblis, ketika Qinling menggonggong, sosok petir itu sepenuhnya terwujud. Telapak tangan sosok besar itu mengepal dan menarik dengan tiba-tiba. Dengan suara kejutan listrik, cambuk listrik hitam keabu-abuan yang tingginya puluhan ribu kaki dipadatkan, dan dengan gemerisik, itu merobek ruang saat melingkar ke arah Mu Chen seperti naga yang marah. Cambuk petir iblis, tubuh Mu Chen tersentak, cambuk listrik telah melesat keluar dari luar angkasa dan dengan keras menembus tubuhnya. Mendaratkan serangannya, Qinling tidak senang, sebaliknya, dia mengerutkan alisnya karena dia melihat sosok Mu Chen perlahan menghilang, meninggalkan bayangan. Tatapan Qinling sedikit menjentikkan saat cambuk listrik tiba-tiba mundur ke belakang dan menggambar busur yang mempesona di langit. Ruang di belakangnya terkoyak saat sosok naga terbang keluar. Tak lama setelah itu, aura tak menyenangkan yang deras melonjak saat pilar iblis Meru besar dengan keras menghantam sosok petir besar, membuat bayangan ke bawah. Cambuk listrik itu sangat cepat saat dengan cepat melingkari pilar iblis Meru besar terlebih dahulu. Mengikatnya, petir keabu-abuan itu melesat, mencoba untuk memperbaiki pilar iblis Meru besar. Aura tak menyenangkan juga meledak dari pilar iblis Meru besar saat menahan petir yang berkarat. Artefak tidak menyenangkan ini cukup bagus, aku menginginkannya. Qinling menjilat bibirnya saat dia tersenyum menakutkan. Kekuatan di balik cambuk listrik meningkat saat menarik pilar iblis Meru besar kembali. Kekuatan di balik tarikan itu adalah sesuatu yang bahkan Mu Chen tidak bisa tahan bahkan setelah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Bagaimanapun, Qinling telah mengeluarkan badan surgawi yang berdaulat sekarang. Kau ingin mengambil barangku, aku hanya takut kamu akan dijejali sampai mati. Wajah Mu Chen telah berubah dingin pada saat ini sebagai cahaya keemasan melonjak di matanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, sosok besar yang tampak seperti ditempa dari emas muncul di langit dengan matahari yang terik melayang di belakang kepalanya, membuatnya terlihat perkasa dan kuat. Itu adalah tubuh abadi matahari yang hebat, tangan Great Solar Unding Body memegang pilar iblis Meru besar. Dalam sekejap, kekuatan di balik tarikan itu dinegasikan, tidak peduli bagaimana benda langit petir iblis mencoba, itu tidak bisa menariknya lebih jauh. Anda ingin, lalu aku akan memberikannya padamu. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat aura tak menyenangkan yang mengerikan meledak dari pilar iblis Meru besar, memaksa tangan tubuh surgawi petir iblis menjauh. Setelah itu, Great Solar Unding Body maju selangkah, dan saat cahaya keemasan melonjak, itu bahkan menyebabkan langit bergetar. Cahaya keemasan yang cemerlang itu seperti cairan saat mengalir keluar, mewarnai emas pilar iblis Meru besar hitam, seolah-olah ditempa dengan emas. Setelah itu, pilar emas menghancurkan lapisan awan petir di langit dan dengan keras menabrak badan surgawi petir iblis, membawa kekuatan mengerikan dari badan surya abadi yang agung dengannya. Tangan pengangkat gunung petir iblis, energi mengerikan yang menyelimutinya tiba-tiba menyebabkan wajah Qinling berubah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi pada saat ini, dia tidak berani menunda. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan Demonic Lightning Celestial Body telah mengirim kedua telapak tangannya keluar. Petir hitam keabu-abuan yang menutupi langit menyatu, membentuk telapak petir besar, seolah-olah palem petir menopang langit, dan itu sama megahnya dengan gunung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya,
pilar iblis emas dengan keras terbanting saat suara yang mengguncang bumi dan mengkhawatirkan terdengar. Badai energi spiritual yang sangat ganas mengamuk di langit. Keributan itu menyebabkan pertempuran kacau di bawah berhenti sebentar ketika semua orang menatap langit tanpa terkendali. Di sana, pilar iblis emas perlahan-lahan menekan ke bawah saat telapak tangan listrik besar yang tampak seperti mampu menahan beban langit mulai tenggelam, sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatan turunnya lambat, itu tidak bisa dihentikan. Seketika, wajah Qinling berubah jelek. Saat wajah Qinling berubah jelek, suara retak halus tiba-tiba bergema. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengedipkan mata mereka saat cahaya keemasan halus mekar dan semakin terang. Cahaya keemasan mengalir kemana-mana saat telapak tangan petir yang kuat hancur. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam hati menghirup seteguk udara dingin. Siapa yang mengira bahwa bahkan setelah mengeluarkan tubuh surgawi petir iblis, Qinling masih ditekan oleh Mu Chen, yang hanya memiliki budidaya penguasa kelas 2. Adegan ini bukanlah sesuatu yang direncanakan Qinling dalam naskahnya. Pilar iblis emas menghancurkan telapak tangan dan terus jatuh, menabrak lengan tubuh surgawi petir iblis yang disilangkan bersama di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Dampak instan menciptakan suara keras saat benda langit petir iblis yang besar langsung jatuh dari langit, menyebabkan 2 gunung runtuh di bawah kakinya. Sosok besar yang mencapai 1000 kaki juga tenggelam ke tanah hingga ke pinggangnya dengan retakan besar dengan cepat menyebar. Bola mata yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti menonjol dari rongganya. Di atas langit, grid solar unding body berdiri di cakrawala, mengarahkan pandangan bergengsinya ke bawah pada demonic lightning celestial body yang dikirim ke tanah, bersama dengan ejekan Mu Chen yang bergema seperti guntur. Sepertinya kaulah yang bermain anak-anak di sini. Wajah Qinling pucat di tubuh surgawi petir iblis. Dia jelas tidak mengharapkan badan surgawi yang berdaulat yang disempurnakan oleh Mu Chen begitu kuat. Dalam kontak instan itu, energi yang ditransmisikan kepadanya membuatnya takut. Tubuh surgawi yang berdaulat yang telah disempurnakan Mu Chen jelas tidak biasa. Tapi Qinling tidak bisa mengatakan asal pasti dari grid solar unding body dengan penilaiannya. Masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya, Qinling, untuk mengakui kekalahan saat dia mencibir. The demonic lightning celestial body tiba-tiba membanting telapak tangannya yang besar ke tanah. Bumi hancur karena benturan saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan sementara benda langit petir iblis terbang ke langit lagi. 2 benda surgawi sovereign besar berdiri saling berhadapan. Di kepala tubuh surgawi petir iblis, Qinling muncul dengan ekspresi gelap di wajahnya saat dia dengan dingin menatap tubuh besar matahari yang tidak mati yang tampak seperti seorang Buddha agung. Dia tak terkendali mengertakkan gigi. Badan surgawi yang berdaulat apa yang disempurnakan oleh orang itu. Dengan hanya kultivasi penguasa kelas 2, itu sebenarnya sedikit berat, bahkan dengan tubuh surgawi petir iblisku. Tatapan Qinling berkedip. Qinling, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan penguasa kelas 2? Sama seperti tatapan Qinling berkedip, raungan terdengar dari langit. Raungan itu dipenuhi dengan sedikit kemarahan, itu datang dari Qin Tiangang, yang berada dalam pertempuran sengit dengan Nine Nether. Jelas, dia telah memperhatikan situasi di bawah ini. Hasil pertempuran membuatnya sangat tidak puas. Mendengar suara marah Qin Tiangang, wajah Qinling berubah saat dia dengan kejam menatap Mu Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat ekspresinya, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya dan tubuhnya bergerak, muncul di kepala grid solar unding body, sebelum mengunci mata hitamnya dengan Qinling. Mu Chen, kamu benar-benar tangguh untuk dapat mencapai prestasi seperti itu dengan budidaya penguasa kelas 2. Tidak heran Anda bisa menjadi begitu terkenal di domain Great Heaven Law. Qinling menatap Mu Chen saat suaranya yang dalam terdengar. Tapi, pertempuran hari ini pasti akan berakhir dengan kekalahanmu. Rasa dingin melonjak di mata Qinling. Karena kita memiliki keunggulan medan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tanpa sadar menyipitkan matanya. Qinling dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan tiba-tiba menekan udara. Saat telapak tangannya didorong ke bawah, sebuah suara yang dalam bergema di seluruh langit dan bumi. Tanah petir iblis, pemusnahan petir iblis. Saat suara berat Qinling bergema di antara langit dan bumi, Mu Chen tiba-tiba menegangkan tubuhnya, tatapannya penuh dengan kehati-hatian. Dia tidak pernah meremehkan Qinling.
terutama ketika dia berbicara tentang keunggulan medan dalam perang ini. Samar-samar, ada gemuruh-gemuruh yang bergema dari kejauhan. Semua orang mau tak mau mengangkat kepala mereka saat mereka melihat ke cakrawala yang jauh, mencoba menemukan sumber gemuruh yang menggelegar itu. Tanah sedikit bergetar dan terus bertambah kuat. Mu Chen melihat ke langit juga dan wajahnya tiba-tiba berubah sesaat kemudian. Dia segera menundukkan kepalanya dan tatapannya tertuju ke tanah karena dia menyadari bahwa gemuruh Tandroyus itu sebenarnya berasal dari bumi. Hati-hati, dia berteriak ke arah kekuatan domain Great Heaven Law. Ketika dia berteriak, bumi tiba-tiba terbelah. Pilar petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti naga yang mengamuk, mengacungkan taring dan cakar saat mereka membumbung ke cakrawala. Dalam beberapa saat, petir hitam keabu-abuan telah menutupi langit, dengan pilar petir yang dapat dilihat dengan jelas bahkan ribuan mil jauhnya. Ini benar-benar pemandangan yang spektakuler. Qinling berdiri di tubuh surgawi petir iblis, dikelilingi oleh pilar petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti iblis dengan sepasang mata yang sangat dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya sekali lagi, dan pada saat yang sama, telapak tangan Demonic Lightning Celestial Body juga menyatu. Bersamaan dengan suara itu, petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di antara langit dan bumi, sebelum dengan keras berkumpul di antara telapak badan surgawi petir iblis. Petir yang mengerikan mengamuk saat suara sengatan listrik membuat wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi berat saat mereka merasakan kekuatan penghancur yang memancar. Kekuatan ini bisa membantai ahli penguasa kelas 3 manapun dalam sekejap. Ini adalah serangan terakhir yang mutlak. Di langit, dua sosok mundur begitu mereka bertemu. Sosok Nine Nether muncul, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat ke bawah, rasa dingin muncul di wajahnya yang sudah sedingin es. Haha, Nine Nether King, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa akan mudah untuk mengalahkan sekte petir iblisku? Kali ini, aku akan membiarkan kalian membayar harga karena menjadi sombong. Qin Tiangang tertawa. Sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuh Nine Nether. Suaranya dingin sampai ke tulang. Meskipun kamu adalah binatang surgawi, kultivasimu hanya di penguasa kelas 4. Anda hanya bisa berjuang untuk kebuntuan dengan saya. Saat ini, kamu hanya bisa melihat bocah itu berubah menjadi debu. Qin Tiangang mencibir. Nine Nether menghirup napas dingin dalam-dalam saat cahaya berbahaya yang tak habis-habisnya menyembur dari matanya. Dia perlahan, dengan erat mengepalkan tinjunya saat suaranya yang dingin tiba-tiba menghentikan tawa Qin Tiangang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya berada di penguasa kelas 4? Cahaya gelap menyembur keluar dari mata Nine Nether saat dia melangkah maju, badai energi spiritual yang mengepul dengan keras menyapu saat sosok cahaya burung 9 Netherworld di belakangnya tiba-tiba melebar. Sosoknya dengan lembut bergetar saat sepasang sayap indah dan besar terbentang di belakangnya. Sayapnya perlahan terbuka, membuatnya terlihat seperti malaikat jatuh dari dunia bawah. Penguasa kelas 5, ekspresi Qin Tiangang berubah drastis saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nine Nether bisa bertahan sampai sekarang untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun dia juga penguasa kelas 5, 9 Nether bisa bertarung secara seimbang dengannya dengan kekuatannya sebagai penguasa kelas 4. Sekarang kekuatannya meningkat secara signifikan, dia jelas bukan tandingannya. Meskipun kamu juga penguasa kelas 5, kamu bisa bermimpi menyelamatkan anak itu. Mata Qin Tiangang berkedip dengan cahaya keras saat dia tertawa liar. Dia tiba-tiba menginjak kakinya sebagai sosok petir ukuran beberapa ribu kaki muncul di sekelilingnya. Ini juga tubuh surgawi petir iblis, tetapi dibandingkan dengan Qinling, miliknya jauh lebih kuat. Qin Tiangang juga memperhatikan bahwa Nine Nether tampaknya menempatkan bocah Mu Chen itu dengan sangat penting sampai-sampai dia lebih suka mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Tapi sekarang Qinling sudah bergerak, selama dia bisa menghalangi Nine Nether untuk sesaat maka bocah itu pasti akan mati. Adapun menghalangi Nine Nether, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tidak peduli metode apa yang kamu miliki, aku ingin kamu melihat anak nakal itu berubah menjadi debu. Qin Tiangang meraung dengan tawa biadab saat telapak tangan raksasa dari benda angkasa menyapu ke arah Nine Nether dengan kekuatan besar. Wajah Nine Nether menjadi dingin saat dia melirik ke bawah dan mengatupkan giginya. Mu Chen, bertahan sebentar lagi, aku datang.
Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak dan dia melepaskan beberapa serangan mengerikan yang seperti badai yang menyapu. Di bawah, Qinling tampaknya telah memperhatikan sesuatu, yang menyebabkan dia melirik ke langit. Tak lama setelah itu, dia memberi Mu Chen sedikit cibiran. Pada saat ini, kamu dapat memimpikannya seseorang yang menyelamatkanmu. Kali ini, kamu pasti akan mati. Tatapan Qinling menjadi dingin saat telapak tangannya tiba-tiba menyatu. Seni petir iblis, kesengsaraan petir iblis, petir meraung di antara langit dan bumi saat matahari listrik berukuran 1000 kaki perlahan muncul di antara telapak badan surgawi petir iblis, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini mengamuk hebat pada saat yang bersamaan. Fluktuasi tersebut membuat banyak ahli merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mati, wajah Qinling perlahan berubah pucat saat dia tiba-tiba menunjuk ke bawah dengan tatapan kejam. Gemuruh-gemuruh yang menghancurkan bumi datang dari sinar matahari yang menyambar. Detik berikutnya, itu merobek langit saat berubah menjadi seberkas cahaya hitam keabu-abuan yang menembak ke arah Mu Chen di bawah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Itu bepergian dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Melihat pemandangan ini dari bawah, wajah Tang Bing menjadi pucat. Guntur keras meraung saat energi mengerikan membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Namun, dia tidak mundur, tetapi malah mengangkat kepalanya. Pupil hitamnya terpaku pada matahari kilat sebelum melirik ke langit, di mana dia bisa merasakan aura Nine Nether sedikit kacau. Apakah karena dia? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan dengan erat mengerucutkan bibirnya. Tak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya, sedikit demi sedikit. Yakinlah, Nine Nether, aku pasti tidak akan menjatuhkanmu. Mu Chen duduk di kepala Grid Solar Unding Body saat kesadarannya melayang menuju pusat alis. Di sana, disitulah kristal surya besar diselimuti kekuatan yang kuat. Hampir seolah-olah merasakan dorongan dalam pikiran Mu Chen, retakan halus tiba-tiba muncul di Grid Solar Crystal. Apa yang muncul setelahnya adalah cahaya keemasan menyilaukan yang menyapu dengan keras pada saat ini. Grid Solar Crystal akhirnya retak terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan sampai bisa merobek kegelapan menyapu keluar dari tengah alis Grid Solar Unding Body. Setelah itu, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan yang meledak dari tubuh besar matahari yang tidak mati pada saat itu juga. Mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka juga. Terima kasih guys telah menonton.